masa-masa awal setelah kehadiran Nabi Adam dan putranya Nabi Syits di muka bumi, peradaban manusia mulai tumbuh dan berkembang. Generasi silih berganti, menyebar ke berbagai penjuru, membawa serta ajaran tauhid yang diwariskan. Dalam rentang waktu inilah, dari garis keturunan Nabi Syits yang mulia, lahirlah seorang insan pilihan bernama Akhnub, yang kelak lebih dikenal dengan nama Idris. Beliau adalah putra dari Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anusi bin Syits bin Adam. Nasabnya terhubung langsung kepada bapa umat manusia. Kelahiran Nabi Idris membawa secercah harapan baru. Beliau tumbuh di lingkungan yang masih memegang teguh ajaran nenek moyang mereka, menyembah Allah yang Maha Esa. Masa itu adalah masa transisi, di mana manusia mulai membangun komunitas yang lebih kompleks. Namun potensi untuk lupa dan lalai dari ajaran ilahi selalu ada. Kehadiran seorang yang lurus dan bijaksana sangatlah dinantikan. Nabi Idris mewarisi kemuliaan dari para pendahulunya. Garis keturunannya adalah garis para pembawa risalah dan penjaga ajaran tauhid. Sejak kecil, tanda-tanda kecerdasan dan ketakwaan sudah tampak pada dirinya. Beliau tidak seperti kebanyakan anak seusianya yang hanya bermain. Idris kecil lebih suka merenung, mengamati alam ciptaan Allah, dan bertanya tentang hakikat kehidupan. Lingkungan keluarganya yang saleh turut membentuk kepribadian Idris menjadi pribadi yang santun, jujur, dan bertanggung jawab. Beliau tumbuh menjadi pemuda yang dihormati karena keluhuran budi pekertinya dan kedalaman pemikirannya. Namanya, Idris, seringkali diartikan berasal dari kata, daras, yang berarti belajar atau mengkaji, menunjukkan betapa lekatnya beliau dengan aktivitas menuntut ilmu sejak usia belia. Masa muda Nabi Idris diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Beliau tidak hanya tekun beribadah kepada Allah, tetapi juga gemar mempelajari segala sesuatu di sekitarnya. Alam semesta menjadi kitab terbuka baginya. Beliau mengamati pergantian siang dan malam, pergerakan matahari dan bulan, serta keteraturan bintang-bintang di langit. Semua itu semakin menambah keyakinannya akan kebesaran Sang Pencipta. Berbeda dengan sebagian orang di zamannya yang mungkin mulai terlena dengan urusan duniawi, Nabi Idris justru semakin mendalami spiritualitas. Beliau banyak berzikir, berdoa, dan merenungkan ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Kebiasaan ini mengasah ketajaman akal dan kelembutan hatinya, mempersiapkannya untuk menerima tugas mulia yang akan datang. Kecerdasan Nabi Idris tidak hanya dalam hal spiritual, tetapi juga dalam pemikiran praktis. Beliau melihat tantangan-tantangan yang dihadapi kaumnya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau memikirkan cara-cara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, baik dari sisi materi maupun akhlak. Sikapnya yang tenang, bijaksana, dan solutif membuatnya sering dimintai pendapat oleh orang-orang di sekitarnya. Ketekunannya dalam belajar dan beribadah menjadi teladan. Beliau memahami bahwa ilmu dan iman harus berjalan beriringan. Ilmu tanpa iman bisa menyesatkan, sedangkan iman tanpa ilmu bisa menjadi rapuh. Dengan landasan inilah, Nabi Idris membangun fondasi kehidupannya, menjadikannya sosok yang istimewa di mata Allah dan di tengah kaumnya, jauh sebelum wahyu kenabian secara resmi turun kepadanya. Melihat kesalehan, kecerdasan, dan ketulusan hati Idris, Allah yang Maha Mengetahui memilihnya untuk mengemban amanah agung sebagai seorang nabi dan rasul. Ini adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk melanjutkan dakwah tauhid yang telah dirintis oleh Nabi Adam dan Nabi Syits. Allah menurunkan wahyu kepadanya, memberikan bimbingan dan petunjuk ilahi. Bersama dengan pengangkatannya sebagai nabi, Allah juga menurunkan kepada Nabi Idris sejumlah suhuf, yaitu lembaran-lembaran wahyu yang berisi ajaran-ajaran pokok tentang keimanan, ibadah, akhlak, dan hukum-hukum dasar untuk mengatur kehidupan manusia. Para ulama tafsir dan ahli sejarah menyebutkan bahwa Nabi Idris menerima sekitar 30 suhuf dari Allah. Penerimaan wahyu ini semakin memperdalam ilmu dan hikmah Nabi Idris. Beliau mempelajari isi suhuf tersebut dengan saksama, merenungkan setiap kata dan kalimatnya. Suhuf ini menjadi sumber utama ajaran yang akan disampaikannya kepada kaumnya. Isinya mencakup perintah untuk mengesahkan Allah, menjauhi segala bentuk kemusyrikan, berbuat adil, jujur, serta anjuran untuk menuntut ilmu dan bekerja keras. Tugas kenabian diemban oleh Nabi Idris dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
Beliau sadar bahwa risalah ini harus disampaikan dengan cara yang bijaksana, penuh kesabaran, dan keteladanan. Dimulailah babak baru dalam kehidupan Nabi Idris, babak pengabdian total untuk menyeru manusia ke jalan Allah, berbekal wahyu suci yang telah dipercayakan kepadanya. Salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Idris, yang menjadikannya sangat istimewa dalam sejarah peradaban manusia, adalah kemampuan untuk menulis menggunakan alat tulis atau pena, kalam. Menurut banyak riwayat dalam Khazanah Islam, Nabi Idris adalah manusia pertama yang diajarkan oleh Allah cara menggoreskan tinta atau membuat tanda di atas media tulis, seperti kulit, pelepah, atau batu datar, untuk membentuk huruf dan kata. Sebelum masa Nabi Idris, pengetahuan dan ajaran biasanya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi atau melalui ukiran-ukiran sederhana. Metode lisan sangat rentan terhadap perubahan, pengurangan, atau penambahan seiring berjalannya waktu dan berpindahnya informasi dari satu orang ke orang lain. Penemuan atau ilham tentang cara menulis ini merupakan sebuah revolusi besar dalam sejarah ilmu pengetahuan dan penyebaran ajaran ilahi. Dengan kemampuan menulis ini, Nabi Idris dapat mencatat wahyu-wahyu yang diterimanya dalam suhuf dengan lebih akurat dan sistematis. Hal ini memastikan kemurnian ajaran Allah terjaga dan dapat dipelajari kembali oleh dirinya maupun diajarkan kepada kaumnya tanpa khawatir terjadi distorsi. Tulisan menjadi sarana penting untuk mengikat ilmu agar tidak mudah hilang di telan zaman. Beliau mulai menuliskan ajaran tauhid, hukum-hukum, dan hikmah-hikmah yang diterimanya. Pengajaran menulis ini tidak hanya bermanfaat untuk mencatat wahyu, tetapi juga membuka pintu bagi pencatatan ilmu pengetahuan lainnya. Nabi Idris mengajarkan keterampilan berharga ini kepada orang-orang di sekitarnya yang mau belajar. Kemampuan baca tulis mulai berkembang, memungkinkan manusia untuk menyimpan catatan sejarah, perhitungan, dan berbagai penemuan lainnya. Inilah warisan monumental Nabi Idris, meletakkan dasar bagi tradisi literasi umat manusia. Selain menjadi pelopor dalam dunia tulis-menulis, Nabi Idris juga dikenal membawa perubahan signifikan dalam cara manusia berpakaian. Sebelum masanya, manusia pada umumnya menggunakan kulit binatang sebagai penutup tubuh. Kulit binatang memang memberikan perlindungan, namun proses pengolahannya sederhana dan hasilnya terkadang kurang nyaman atau kurang pantas. Nabi Idris, dengan ilham dari Allah dan kecerdasannya, menjadi orang pertama yang berpikir untuk mengolah serat, kemungkinan dari tumbuhan atau bulu hewan, menjadi benang, menenunnya menjadi kain, lalu memotong dan menjahit kain tersebut menjadi pakaian yang lebih rapi, nyaman, dan sesuai dengan bentuk tubuh. Beliau memperkenalkan teknik menjahit menggunakan jarum, yang mungkin masih sangat sederhana pada masa itu. Inovasi ini bukan sekadar masalah mode atau kenyamanan. Pakaian yang dijahit dari kain memberikan perlindungan yang lebih baik, lebih fleksibel, dan memungkinkan manusia untuk tampil lebih sopan dan beradab. Ini adalah bagian dari ajaran Nabi Idris untuk meningkatkan kualitas hidup kaumnya, tidak hanya dari sisi spiritual tetapi juga dari sisi material dan budaya. Kemampuan membuat pakaian yang layak adalah salah satu tanda kemajuan peradaban. Nabi Idris tidak menyimpan ilmu ini untuk dirinya sendiri. Beliau mengajarkan keterampilan menenun dan menjahit ini kepada kaumnya. Banyak orang kemudian belajar membuat pakaian mereka sendiri. Dikatakan bahwa Nabi Idris sendiri sangat tekun dalam pekerjaan ini. Setiap kali jarumnya menusuk kain, beliau senantiasa berzikir dan memuji kebesaran Allah, menunjukkan bahwa pekerjaan duniawi pun dapat bernilai ibadah jika diiringi niat yang lurus. Keistimewaan Nabi Idris tidak berhenti pada tulis-menulis dan jahit-menjahit. Beliau juga dianugerahi oleh Allah pemahaman yang mendalam tentang ilmu perbintangan atau ilmu falak, astronomi. Beliau mempelajari pergerakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang dengan saksama. Pengetahuan ini bukan untuk tujuan meramal nasib seperti yang dilakukan para dukun, melainkan untuk memahami keteraturan alam semesta sebagai bukti kebesaran Allah. Pemahaman tentang ilmu falak ini memiliki banyak manfaat praktis. Dengan mengamati posisi bintang, Nabi Idris dapat menentukan arah, membantu dalam perjalanan darat maupun laut. Pergerakan matahari dan bulan digunakannya untuk menetapkan perhitungan waktu, menentukan awal bulan, musim, dan waktu-waktu penting lainnya untuk pertanian atau kegiatan masyarakat. Ilmu ini menjadi dasar bagi pengembangan kalender dan navigasi. Selain ilmu falak,
Beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa Nabi Idris menguasai dasar-dasar ilmu hitung, matematika, kedokteran sederhana, atau bahkan perencanaan tata kota. Beliau menggunakan semua pengetahuan ini untuk kemaslahatan umat manusia, mengajarkan mereka bagaimana memanfaatkan karunia akal dan alam yang diberikan Allah secara bertanggung jawab. Nabi Idris menjadi contoh bagaimana seorang hamba Allah dapat menggabungkan antara kesalehan spiritual dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Beliau menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk belajar, berpikir kritis, dan menggunakan ilmu untuk membangun peradaban yang lebih baik, bukan menjauhinya. Semua ilmu itu pada hakikatnya berasal dari Allah dan harus digunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Berbekal wahyu ilahi yang tertuang dalam suhuf dan berbagai ilmu pengetahuan yang dikuasainya, Nabi Idris menjalankan tugas utamanya, berdakwah di jalan Allah. Beliau menyeru kaumnya untuk kembali kepada ajaran tauhid murni, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Beliau mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah dan ancaman azab bagi orang-orang yang ingkar. Dakwah Nabi Idris disampaikan dengan penuh hikmah dan kesabaran. Beliau menggunakan logika yang kuat, bukti-bukti dari alam semesta, serta keteladanan dalam perilaku sehari-hari. Beliau mengajarkan tentang pentingnya keadilan, kejujuran, kasih sayang antar sesama, serta menjauhi perbuatan keji seperti mencuri, berzina, dan menindas kaum yang lemah. Ajaran-ajaran dari suhuf dijelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kaumnya. Tidak semua orang menerima dakwah Nabi Idris dengan tangan terbuka. Sebagian ada yang tetap bertahan dalam kebiasaan lama atau meragukan kenabiannya. Namun, Nabi Idris tidak pernah berputus asa. Beliau terus mengingatkan dan menasihati mereka dengan lemah lembut, berharap agar hidayah Allah menyentuh hati mereka. Kesabarannya dalam menghadapi penolakan menjadi salah satu sifatnya yang paling menonjol, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran. Selain berdakwah secara lisan, Nabi Idris juga memberikan contoh nyata melalui perbuatannya. Keterampilan menulis, menjahit, dan pengetahuannya tentang alam ia gunakan untuk membantu dan mendidik kaumnya. Beliau menunjukkan bahwa menjadi hamba Allah yang taat tidak berarti harus meninggalkan urusan dunia, melainkan mengelola dunia sesuai dengan petunjuknya, demi meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pengabdian, kesabaran, ketekunan dalam beribadah dan menyebarkan ilmu, serta keluhuran akhlak Nabi Idris mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, siddiq, dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, maka anan, alian." Quran Surah Maryam 56-57. Para ulama memiliki beberapa penafsiran mengenai makna, martabat yang tinggi, ini. Ada yang menafsirkannya sebagai kedudukan spiritual yang sangat mulia di sisi Allah karena ketaatannya. Namun, ada juga riwayat-riwayat populer, meskipun sebagian bersumber dari Israiliyat, yang menceritakan bahwa Nabi Idris diangkat secara fisik ke langit oleh Allah, bahkan sebelum mengalami kematian, dan dikatakan berada di langit keempat. Terlepas dari perbedaan penafsiran detailnya, ayat ini secara jelas menunjukkan kemuliaan luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi Idris. Kisah Nabi Idris menjadi warisan abadi bagi umat manusia. Perannya sebagai pelopor tulisan dengan pena mengingatkan kita akan pentingnya ilmu pengetahuan dan tradisi literasi dalam menjaga ajaran agama dan membangun peradaban. Keahliannya dalam menjahit mengajarkan tentang nilai kerja keras, kemandirian, dan kehidupan yang lebih beradab. Penguasaannya atas ilmu falak menunjukkan harmoni antara iman dan akal dalam memahami kebesaran ciptaan Allah. Pelajaran moral. Kisah Nabi Idris memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keutamaan ilmu pengetahuan dan pentingnya mempelajarinya, terutama ilmu agama dan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan. Kemampuan menulis yang diajarkannya menjadi fondasi penyebaran ilmu dan wahyu secara akurat. Kisah ini juga mencontohkan keluhuran akhlak, kesabaran luar biasa dalam berdakwah dan menghadapi ujian, serta ketekunan dalam beribadah dan bekerja. Nabi Idris menunjukkan bahwa dengan menggabungkan iman, ilmu, dan amal saleh, seorang hamba dapat mencapai kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah.
Beliau adalah bukti bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.